adopsi, rotasi, mutasi, dan rencana suksesi dalam konteks manajemen talenta tentunya menggunakan uji kompetensi semuanya. Karena itu uji kompetensi ini menjadi penting. Nah, ketika ditanya penyelenggaraan uji kompetensi, itu rujukannya apa gitu, atau bagi para asesi gitu ya yang akan diuji, kira-kira apa yang harus kita pelajari? Ya tentunya salah satu dokumennya adalah standar kompetensi jabatan. Baik, sebetulnya ketika kita lihat lagi, bukan standar kompetensi jabatannya, tapi lebih level-levelnya gitu, yang lebih detail lagi gitu. Jadi level-level ini menentukan tingkat kebiasaan seseorang dalam jabatan. Artinya apa? Semakin tinggi jenjang jabatan, semakin tinggi juga level yang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian ini berdasarkan literatur gitu. Kenapa kita buat pelevelan ini pada awalnya itu mengacu pada metodologi Bloom's. Sebelumnya old version, kemudian diperbarui gitu ya pada tahun 94 kurang lebih menjadi segitiga new version ini. Nah, kemudian sebetulnya yang saya sampaikan barusan ini banyak juga pendapat atau komen-komen gitu ya dari para pemerhati kompetensi di luar konteks pemerintah ini di dunia gitu. Katanya nggak harus belajar itu berurutan dari level 1 gitu. Sedangkan di standar kompetensi jabatan kita membuat hierarki gitu, artinya semakin tinggi jabatan semakin tinggi levelnya gitu. Jadi ketika digambarkan kurang ada seperti ini jadinya segitiganya dengan pendapat-pendapat tersebut. Tapi kalau di kami konsepnya ketika seseorang duduk di contoh di jabatan fungsional ahli utama level 5 gitu, itu secara otomatis orang tersebut menguasai kompetensi dari level 1 sampai level 4 gitu. Kalau di kami konsepnya. Nah, kemudian juga untuk JFJF yang lebih ke keterampilan gitu dan kompetensi manajerial dan sosial kultural, saat ini kami masih menggunakan pendekatan Blues karena jujur rujukan yang terbaru juga masih belum ada. Kenapa? Karena banyak orang menganggap gitu ya skill atau keterampilan itu lebih tepat kalau dipraktekkan gitu, bukan dipelajarin. Nah, yang kedua, attitude juga selama proses pembelajaran ini tuh sulit dirubah gitu karena itu udah terbentuk sejak seorang lahir. Jadi artinya untuk skill dan attitude memang belum ada perubahan dari metodologi Bloom's. Nah, menjadi setiap yang baru. Jadi itu lebih solusinya akhirnya kami turunkan ke dalam level gitu. Seperti saya sampaikan tadi, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi level. Artinya ketika seseorang duduk di jabatan fungsional yang notabene level 4, kemudian ingin promosi ke level 5 yang notabene utama, itu yang bersangkutan harus mencermati kata-kata kunci ini gitu. Artinya apa? Berarti kita harus mempelajari kompetensi-kompetensi yang di atasnya. Contoh kita duduk di JF Madya nih, penguji mutu barang JF Madya, terus akan promosi ke utama gitu. Yang harus kita perhatikan, oh ternyata di kompetensi level 5 untuk JF utama itu ada mengkreasi seperti itu, kemudian juga mengembangkan, menciptakan. Nah, kata-kata kunci inilah yang dikaitkan pada setiap unit kompetensi. Nah, karena itu untuk standar kompetensi juga ini perlu diperhatikan. Artinya ketika kita menyusun jangan sampai level kompetensi yang dicantumkan atau indikator kata-kata kunci ini nggak tepat gitu. Contoh, yang bersangkutan JF pertama itu notabene tapi ternyata di indikator kompetensinya ada menganalisis dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya nanti ketika diuji kompetensi nggak memenuhi syarat karena yang bersangkutan nggak lulus dalam uji. Jadi memang awalnya dari standar kompetensi ini. Nah, kemudian juga ketika kita lihat banyak yang bertanya juga terkait ini apa perbedaan JF keahlian dan JF keterampilan gitu. Padahal misalkan JF keahlian utama dan JF keterampilan penyelia, apa bedanya? Padahal levelnya sama-sama 5. Ini bisa dilihat pada kata-kata kunci ini. Sebagai contoh untuk JF ahli utama itu level 5
kata kuncinya itu mendesain, sedangkan JF keterampilan penyelia itu kata kuncinya membangun. Mendesain dan membangun dua hal yang berbeda. Jadi memang untuk JF keterampilan lebih mengutamakan praktek daripada kemampuan berpikir atau kognitif seperti itu. Jadi ketika ditanya apa perbedaan level pada JF keterampilan dan keahlian, yaitu yang pertama kita cermati kata-kata kunci, yang kedua otomatis kompetensi-kompetensi untuk JF keterampilan itu lebih ke praktek gitu, seperti itu. Nah, ini pemetaan levelnya, ini juga nanti menjadi pedoman awal bagi rekan-rekan gitu untuk melaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang, misalkan ketika kita di jenjang pertama mau naik ke jenjang muda, kemudian mau naik ke jenjang madya sampai dengan utama, ini level-level di perhatian. Artinya kita harus ngejar level itu gitu karena SKJ ini merupakan syarat minimal Pak dalam untuk duduk dalam jabatan gitu. Jadi kalau kita nggak memenuhi, ya kita nggak bisa duduk dalam jabatan itu gitu. Baik kita lihat atau kita cermati misalkan Permenpan 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, mungkin kalau dibaca secara produk hukum, kopi, apalagi itu pusing, ini barangnya apa gitu, kemudian apa aja yang ada di dalamnya. Nah, kurang lebih sebetulnya isi dari Permenpan 38 ini saya rangkum menjadi 3 bagian ini saja dalam satu slide ini. Jadi yang dimaksud standar kompetensi apa sih? Yang pertama itu terdiri dari identitas jabatan. Misalkan nama jabatannya jabatan fungsional apa gitu. Nah, kemudian besar jabatannya ada di JF depan JF-nya gitu. Misalkan melakukan fungsi atau tugas di bidang bla bla bla, itu besar jabatan. Nah, kemudian untuk kode jabatan nggak perlu diisi, nanti kami yang isi gitu, tim dari Menpan. Nah, ketika kita udah mengetahui nama jabatan, kemudian tugas dan fungsinya apa, yang itu tinggal kopas aja gitu dari Permenpan JF, itu satu bagian dalam standar kompetensi udah selesai. Nah, kemudian bagian kedua, ini yang tadi di-highlight oleh Pak Widi juga terkait dengan kompetensi manajerial dan sosiokultural. Sebetulnya ini tercermin juga dalam persyaratan jabatan. Jadi untuk penyusunan SKJ teknis itu jujur juga kami terbatasi karena jumlah kompetensinya maksimal 6 saja. Kenapa harus 6? Karena ini kesepakatan saat dulu penyusunan para asesor gitu. Yang banyak pertanyaannya, Pak, untuk kompetensi teknis kalau lebih dari enggak, saat ini belum diperkenalkan, tapi kalau kurang dari 6 boleh gitu. Nah, kemudian ketika kita membahas kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagai pengantar, memang kompetensi manajerial dan sosial kultural ini udah tercermin atau udah eksis, udah ada. Yang artinya Bapak dan Ibu nggak usah menyusun ulang, tinggal ambil saja. Nah, kemudian apa yang bisa dipelajari dari kompetensi manajerial dan sosial kultural itu juga sudah ada pada deskripsi kompetensi tersebut gitu. Jadi kemudian tanya ketika persyaratan jabatan gitu ya, jenis pelatihan untuk manajerial apa nih Pak? Padahal kan fungsional nggak ada di Klatim gitu. Jadi biasanya tetap kami bunyikan Bapak Ibu untuk jenis pelatihan, misalkan pelatihan manajerial atau sosial kultural, dibunyikan jabatan fungsional, tapi yang diacu bukan berarti pelatihan struktural, tapi pelatihan kompetensi-kompetensi yang di dalamnya. Contoh pelatihan integritas, gitu, pelatihan komunikasi, intinya hal-hal atau unit-unit kompetensi manajerial yang dibuat diklat parsial. Itu bisa dicantumkan dalam jenis pelatihan media. Nah, seperti yang di isi standar jabatan gitu untuk kompetensi manajerial ada kompetensi sosial kulturalnya ada 1 dan kompetensi teknisnya maksimal 6. Jadi ketika di total sebetulnya ada 15 kompetensi saja. Nah, kenapa kita membuat 8 kompetensi manajerial ini dan 1 kompetensi sosial kultural? Ini dulu penyusunannya melibatkan para pakar dan akademisi. Jadi beberapa hal sebetulnya sudah diintegrasikan. Misalkan banyak pertanyaan ketika masuk kompetensi digital gitu.
Pak, kan perubahan zaman itu menuntut kita belajar digital gitu. Tapi ini belum masuk nih dalam kompetensi di kompetensi manajerial misalkan dalam konteks soft kompetensi gitu. Ini bisa diintegrasikan ke dalam mengelola perubahan dan perlu digarisbawahi. Kami juga mentransfer kebijakan secara kompetensi. Jadi ini para instansi pemerintah sudah menyusun standar kompetensi jabatannya, tetap dilanjutkan aja karena nantinya pun ini nggak akan sia-sia gitu, tetap menjalankan dalam pembuatan learning konten gitu. Nah, kurang lebih itu terkait standar kompetensi jabatan. Ini terkait uji kompetensi. Kami jujur di penghujung tahun 2020 telah mencapai kesepakatan untuk menyusun kebijakan uji kompetensi dan sertifikasi. Namun atas arahan dari pimpinan, stop dulu, ada beberapa hal yang harus ditransformasi, termasuk pembobotan terkait dengan uji kompetensi. Ini ada ini. Jika konteks jabatan fungsional, total kompetensi teknis itu nanti akan dikonversikan menjadi 75% dari penilaian. Untuk manajerial dan sosial kultural itu akan dikonversikan menjadi 25%. Sebetulnya di awal konsep ini kami menggunakan rentang, tapi rekan-rekan asesor dan kala itu para praktisi menyepakati bahwa jangan dipakai rentang karena penilaiannya nanti akan berbeda dan akan sebetulnya maksud kami menggunakan rentang itu adalah semakin di jabatan fungsionalnya, jenjangnya dalam hal ini semakin tinggi pula persentase untuk bobot konversi dari kompetensi teknisnya. Jadi kurang lebih ini belum diundang, tapi Bapak dan Ibu bisa merujuk ke sini sebagai rujukan awal gitu terkait pelaksanaan uji kompetensinya. Nah, kemudian sebetulnya di awal setelah menyusun standar kompetensi jabatan, setiap instansi pemerintah juga melanjutkan nih untuk menentukan apa perilaku kuncinya dari tiap indikator perilaku ini. Kemudian sampai dengan jenis alat ukurnya. Nah, sebetulnya kompetensi manajerial dan sosial kultural pun bisa diterjemahkan berbeda dalam perilaku kunci gitu. Artinya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya gitu. Karena komunikasi yang digunakan di Kominfo misalkan dan digunakan di Kemendag dan kemudian juga digunakan di BIN misalkan itu pasti berbeda gitu. Jadi perlu dibuat standar kompetensi yang pertama, yang keduanya setelah mendapatkan indikator perilaku dari masing-masing unit kompetensi disusun perilaku kunci gitu. Jadi contoh misalkan di indikator perilaku mampu menjelaskan konsep kebijakan penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, ketika orang itu mampu menjelaskan secara harfiah kata kuncinya di sini dan kebijakan penyusunan kebutuhan kom berarti sangkutan mampu menjelaskan pengertian sampai dengan output dari penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN minimal 3 aspek dengan benar. Jadi ini udah langsung dikaitkan dengan karakteristik pekerjaan dari sehari-hari gitu. Ini contohnya mengambil dari rekan-rekan di LAN nih untuk penyusunan untuk nama kompetensi penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN. Seperti itu. Nah, rasanya nggak lengkap kalau misalkan di sini saya menjelaskan terkait penilaian pengembangan kompetinya gitu. Karena ini agak menarik karena berkaitan dengan adanya transformasi kebijakan di kami. Jadi kami memiliki strategi, Pak, untuk pengembangan SDM aparatur melalui strategi 6P. Salah satunya adalah pengembangan kepemimpinan dan kompetensi. Untuk pendidikan, jadi saat ini kan norma pengembangan kompetensi bagi ASN ada 2 gitu ya, pendidikan dan pelatihan. Kalau pendidikan normatif kemarin sudah kita keluarkan surat edaran Menteri PAN-RB nomor 28 2021 yang mana isi pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan. Kalau dilihat sangat terjadi perubahan yang masif dan intinya sebetulnya dalam surat edaran yang kami keluarkan itu adalah adanya penyelesaian masalah administratif
Jadi nggak ada lagi ke depannya seseorang itu ingin mengembangkan kompetensi tapi terhalang oleh problem-problem yang sifatnya administratif seperti itu. Nah, kemudian kalau beralih ke pelatihan, justru yang banyak masalah gitu. Ini laporan dari LAN gitu bahwa terdapat gap yang sangat tinggi dari konteks pelatihan ASN. Ketika kita lihat indeks profesionalitas juga dengan indikator kompetensi menurun, banyak juga pendapat bahwa memang penyelenggaraan diklat bagi ASN ini belum maksimal. Bisa kita lihat yang pertama, training rate 20 JP tahun rata-rata nggak terpenuhi 54%. Kemudian juga ketika ditanya dengan hasil pengukurannya LAN, diklat ini nggak semua jabatan bisa dapat diklat. Bahkan nggak semua orang bisa dapat diklat gitu. Yang diklat itu aja. Artinya masih ada ketidaksetaraan dalam pengembangan kompetensi. Nah, kemudian juga ketika kita lihat model kompetensi yang digunakan itu cenderung klasikal. Padahal saat ini ada yang lebih efisien, yaitu metode pengembangan non-klasikal. Nah, kemudian bisa kita bayangkan gitu ya, ini teori dari Lombardo terkait efektivitas. Selama ini setiap instansi pemerintah berfokus pada diklat konvensional yang mana itu hanya 10% efektifnya. Nah, kemudian kami melihat kenapa kita nggak maksimalkan yang 70 dan 20% ini aja. Kenapa harus kita bersusah-susah mengeluarkan energi dan anggaran yang banyak hanya untuk 10% ini gitu. Nah, dalam hal ini kami membuat beberapa terobosan. Yang pertama adalah kami sadar betul anggaran jadi problem utama bagi setiap instansi pemerintah untuk mengembangkan pegawainya. Bahkan beberapa hasil pengamatan kemarin ada beberapa instansi, ada satu instansi pemerintah gitu ya, itu yang anggaran untuk diklat itu hanya 6 juta. Bisa kebayang anggaran untuk diklat 6 juta sementara karyawan yang dikelola atau pegawai yang dikelola itu ribuan gitu jumlahnya. Nah, kalau modelnya hanya gini-gini aja, ini nggak akan bisa mengakselerasi pegawai ASN secara menyeluruh. Nah, otomatis yang pertama terobosan yang kami buat adalah learning wallet. Jadi, learning wallet ini adanya pemindahan anggaran, Pak. Jadi, anggaran yang sebelumnya ada di instansi pemerintah, di setiap badan diklat atau di setiap unit pengembangan pegawai, ini akan kami distribusikan ke masing-masing individu gitu. Jadi setiap individu megang anggaran untuk pengembangannya sendiri. Nah, ketika ditanya, misalkan kalau sekarang, kenapa nggak lulus uji kompetensi? Orang punya alasan, Pak. Ya, saya nggak lulus uji kompetensi karena nggak pernah didiklat sama instansinya gitu. Instansi pembina nggak ngasih diklat gitu. Tapi ketika ini terdistribusi individu, ketika ditanya, kenapa kamu nggak lulus uji? Nggak ada lagi tuh alasan yang bersangkutan menyalahkan instansi pemerintahnya gitu. Nah, kemudian juga di sisi lain kami membangun kolaboratif adult learning dan digital platform. Dalam hal ini merupakan satu sistem pembelajaran terintegrasi yang dalamnya nanti ada konten-konten learning yang dibuat oleh setiap instansi pembina. Contoh, untuk bidang perdagangan, konten learningnya yang buat Kementerian Perdagangan gitu. Untuk pariwisata gitu, yang buat ya Kementerian Pariwisata. Nah, yang jadi pertanyaan, karena ini setiap individu punya kebebasan, punya anggaran gitu. Saya misalkan pengelola keuangan, saya boleh nggak belajar perdagangan? Ya boleh. Belajar konten-konten learning terkait perdagangan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan gitu. Nggak ada masalah. Nanti tanggung jawab yang bersangkutan itu adalah pada uji kompetensi. Yang penting ketika yang bersangkutan diuji, ya lulus, itu aja konsekuensinya. Dan ini mendukung semangat Merdeka Belajar dan Merdeka Bekerja yang diusung oleh konsep transformasi SDM aparatur. Nah, kemudian juga di sisi lain, kami dalam platform ini nantinya membuat daily quiz, Pak. Dalam artian daily quiz ini sebagai bentuk quick assessment bagi setiap pegawai untuk mengetahui aja kita potret gitu, apakah pegawai ini menambah belajar nggak tiap harinya gitu. Karena secara langsung praktek di beberapa
instansi atau beberapa perusahaan gitu, ternyata daily quiz yang dijalankan ini berdampak positif terhadap pengembangan kompetensi setiap pegawai. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan tadi, Learning Wallet, anggaran yang didistribusikan ke masing-masing individu, besarannya juga nggak sama semua, artinya besarannya semakin, karena kita lagi ngebangun manajemen talenta di setiap instansi pemerintah, tentunya semakin tinggi orang duduk dalam box talenta, semakin tinggi juga anggaran untuk belajar atau investasi belajar yang dia dapatkan, seperti itu. Nah, kurang lebih kalau sistem pembelajaran terintegrasi seperti ini gitu ya, artinya kita menyiapkan atau kita mendorong setiap instansi pemerintah untuk menjadi learning creator gitu, dan fokus dari pembelajaran itu sendiri adalah ASN gitu, bukan lagi instansi pemerintah. Jadi kurang lebih itu saja sekilas terkait konsep penilaian dan pengembangan kompetensi, termasuk transformasinya, juga beberapa hal yang bisa dijadikan acuan gitu ya dalam menyusun standar kompetensi jabatan. Dalam hal ini JF penguji mutu barang, seperti itu. Mungkin itu saja sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya mungkin di sesi diskusi saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Widi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal atas presentasinya. Bapak Ibu, mungkin saya buka sesi pertama. Silahkan untuk di chat di Q&A pertanyaan ke Pak Iqbal mengenai uji kompetensi. Kamu nanya? Tentang present ya. Apa? Present. Belum loh. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk menulis di Q&A. Di chat ada. Tapi saya bacakan yang di chat nih. Pak Iqbal, bagaimana mengenai contoh uji manajerial dan sosiokultural? Apakah harus, mungkin bagaimana harus menjawab pertanyaan seperti itu, Pak? Kira-kira arah dari jawaban dari masing-masing mungkin jenjang ya, Pak ya. Ya, izin ini langsung jawab atau gimana, Pak? Langsung jawab aja, Pak. Oh, siap. Jawab, Pak. Langsung jawab, Pak. Silakan. Siap. Baik, Pak Widi, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Stianto ya. Contoh soal uji manajerial dan sosial kultural apa gitu. Terus jawab bagaimana? Ya, contoh soal uji sebenarnya ada dalam pedoman pelaksanaan uji gitu. Dan itu disusun masing-masing oleh setiap instansi pemerintah. Dan saat ini kami dari Kementerian Pan-RB, karena hanya kebijakan gitu tepatnya, kami hanya membuat unit-unit kompetensinya saja gitu. Artinya kompetensi manajerial ada 8 gitu, untuk kompetensi sosial kultural ada. Nah, untuk teknis terkait soal dan lain-lain memang diatur oleh masing-masing instansi pemerintah menyesuaikan karakteristiknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan untuk kompetensi komunikasi yang merupakan salah satu kompetensi manajerial gitu, mungkin komunikasi yang digunakan di perdagangan seperti apa kan dengan komunikasi yang digunakan di Kominfo gitu, karena itu menggunakan teknologi misalkan, atau komunikasi yang digunakan di BIN seperti apa. Jadi itu bermuara dari perilaku kunci yang telah disusun gitu. Jadi kalau kita harus bagaimana, pertanyaannya
saran saya kalau misalkan udah ada perilaku kunci gitu atau modul mungkin yang disusun oleh instansi pembina itu bisa membandingkan dengan kata-kata kunci pada setiap level kompetensi. Misalkan Bapak pada jenjang pertama gitu, naik jenjang muda. Jenjang pertama kan level 2, jenjang muda level 3. Level 3 ini kata-kata kuncinya ada analisis, kemudian juga ada kurang lebih sih memang analisis gitu ya. Nah, Bapak tinggal lihat kompetensi-kompetensi teknis sesuai butir-butir kegiatan yang ada di Permenpan untuk JF-nya apa. Nah, kemudian disandingkan proses-proses analisis seperti apa, dibaca di modul seperti itu kalau ada modulnya. Sebenarnya rujukan untuk soal uji ya perilaku kunci dan modul itu gitu. Jadi modul disusun dari perilaku-perilaku kunci. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Eka Betty dari UPT BPSMP Kalbar, Pak, mengenai uji kompetensi peralihan jabatan. Bagaimana, Pak? Apakah ada disesuaikan dengan pangkat? Jika pangkat 3D, apakah hukum peralihannya ke muda atau ke pertama? Terima kasih. Izin untuk perpindahan ya Pak. Kalau uji kompetensinya bagaimana kan diatur oleh setiap instansi pembina gitu ya. Nah kalau 3D sih normatifnya ya karena untuk media itu minimal 4A ya untuk jabatan fungsional ya pasti ke muda seperti itu. Cuman 3D adalah pangkat puncak ya untuk JF muda. Iya ke JF muda Pak. Karena untuk JF media minimal di 4A seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Pak, untuk dari Bu Weni, UPTD Lab ESDM, apakah uji kompetensi hanya diikuti oleh jabatan fungsional saja? Kalau belum JF, apakah bisa mengikuti ujian kompetensi teknis? Kami persilahkan Pak. Baik Pak. Iya, saat ini Bu, untuk uji kompetensi memang baru JF dan JPT ya dalam konteks seleksi terbuka gitu. Untuk sebelum jadi JF memang belum ada sejauh ini, tapi arahnya ke transformasi ini yang kami lakukan, setiap orang punya semangat merdeka bekerja, artinya dia bisa menentukan akan bekerja apa nih di tahun depan. Contoh, di tahun ini kami di Kementerian Pan-RB, Pak, itu kami sedang pilot project gitu ya untuk model kerja terbaru. Artinya di awal tahun 2022 itu kita ada project A, B, C, D gitu. Kami setiap fungsional atau setiap pegawai ada di lingkungan Pan-RB, konteksnya Deputi SDM, ini memilih gitu, kita mau mengerjakan project apa di tahun 2022 ini. Makanya terkait dengan standar kompetensi jabatan ini, saya memilih gitu. Saya ingin mengerjakan proyek SKJ. Nah, kemudian akhirnya saya bergabung dalam kelompok kerja yang memilih proyek ini gitu. Jadi kami terikat nggak lagi pada satu unit atau satu bidang yang sama, tapi berdasarkan satu proyek yang sama. Nah, mungkin nanti di tahun depan saya milih lagi nih. Aduh, tahun depan proyeknya ganti misalkan ke kinerja misalkan. Seperti itu kurang lebih. Nanti saya berkelompok dengan orang-orang juga yang memilih proyek kinerja gitu. Nah, dalam hal ini uji kompetensi jadi sangat penting, jadi tolak ukur. Kalau sekarang kan masih percobaan. Nah, kalau ke depan nggak hanya lintas produk, tapi lintas jabatan gitu. Jadi saya mau tahun ini analis kebijakan, tahun depan, aduh saya mau ganti ke JF analis keuangan misalkan, bisa aja. Yang penting kita ketika diuji kompetensi, misalkan levelnya tadi ya ada persyaratan minimal level tertentu gitu. Ketika kita diuji kompetensi dalam level tertentu, kita lulus gitu, bisa duduk di situ. Nah saat ini kurang lebih kami sedang mentransformasi kebijakan-kebijakan yang mendukung semangat merdeka bekerja bagi setiap pegawai ASN. Nah kurang lebih arahnya sih ke sana. Seperti itu Pak Widi, terima kasih. Baik, mungkin kita berikan yang untuk raise hand dulu.
Bu Fathia, Zulfiana, berikan. Silakan Bu. Tim gua udah. Udah. Belum? Pasti itu. Silakan Bu Fathia Zulfani dari BSPCI Pekanbaru. Silakan di unmute, bisa. Bu Fathia. Oke, kalau belum ada ini, kita lanjutkan dulu. Pertanyaan dari Pak Agus HW dari BPSMB Profesi Kalsel. Untuk diklat klasikal disebutkan hanya 10%, akan tetapi untuk PMB apalagi yang berhubungan dengan praktek laboratorium apabila non klasikal yang selama pandemi ini dilaksanakan pusdiklat malah kurang efektif karena mungkin agak berbeda dengan diklat bagi JF lainnya. Nah, ini bagaimana Pak permasalahannya? Jadi yang non klasikal lebih sedikit, ya, non klasikal lebih banyak ya Pak ya dibandingkan yang klasikal. Bagaimana Pak untuk menjembatani ini Pak? Silakan Pak Iqbal. Iya, mungkin dari segi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari segi efektivitas diklat klasikal bisa dibilang lebih efektif gitu ya daripada diklat non klasik. Tapi dari segi efisiensi memang diklat non klasikal jauh lebih efisien gitu daripada diklat klasikal. Jadi memang ini plus minus sih. Tergantung sasar. Kalau dengan adanya keterbatasan anggaran, misalkan memperhatikan kesetaraan pengembang gitu, rasanya diklat non klasikal jadi solusi saat ini. Tapi kalau misalkan anggaran ada gitu, kemudian juga kita fokusnya ke kualitas, misalkan karena saat ini diklat klasikal yang efektif, ya solusinya pakai diklat klasikal. Jadi itu pilihan saya sebetulnya ada plus minusnya juga gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Berikutnya dari Pak Teguh Yudono. Untuk informasi mengenai pelatihan manajemen sosial kultural ada di masing-masing instansi pembina atau di Kemenpan RB Pak. Soalnya info mengenai pelatihan selain pelatihan teknis masih jarang. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi seperti ini Pak, biasanya ketika asesor menguji setiap pegawai dalam uji kompetensi gitu ya, uji kompetensi itu udah melibatkan 3 aspek itu gitu, aspek kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah kalau pelatihan itu ingin di kalau manajerial dan sosial kultural untuk konteks kepemimpinan gitu ya, struktural itu memang ada di dalam. Tapi untuk JF ini kembali ke instansi pembina karena JF kan domainnya dari A sampai ada di instansi pembinanya sendiri. Mungkin itu Pak Teguh, terima kasih. Berikutnya dari Budina Inawati mengenai alih fungsi jabatan. Saya sebelumnya JF Prekayasa pada uji kompetensi jenjang keahlian yang saya pahami salah satunya adalah membuat karya tulis. Apakah karya tulis ini harus mengenai JF yang dituju atau diperbolehkan menggunakan karya tulis yang pernah dibuat? Seperti itu Pak. Silakan Pak Iqbal. Iya, kalau izin Pak, kalau ini kan teknis banget ya untuk karya tulis, itu kan ke instansi pembina gitu ngaturnya seperti apa gitu. Mungkin itu Bu. Pengaturan uji itu sebetulnya detailnya ada di instansi pembina. Kalau kami membuat payung-payungnya saja, kebijakan-kebijakan besarnya saja. Detailnya biasanya ada dalam juknis penilaian kompetensi bagi JMB ini gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih.
Saya izin menambahkan mungkin terkait sama karya tulis. Tentunya karya tulis ini lingkup topiknya ya harus sejalan dengan lingkup butir-butir inilah kegiatannya. Kalau butir-butirnya kan unsurnya kan dibagi tiga besar yaitu intinya pengujian ini kan bisa pengujian sendiri, bisa kalibrasi, bisa pengambilan contoh. Itu yang masuk lingkup kompetensi itu yang harusnya karya tulisnya ya. Itu terkait karya tulisnya. Terus apa yang wajib karya ini? Jika belum memiliki karya tulis, apakah harus membuat karya tulis sebelum uji kompetensi? Nah, karya tulis ini bagian yang diujikan di dalam uji kompetensi teknis ya. Oleh karena itu saat mengikuti uji kompetensi teknis tentunya memang harus membuat karya tulis ya. Dan karya tulis ini hanya untuk CF kategori keahlian. Jadi dari pertama ke muda dan muda ke madya. Kalau untuk keterampilan nggak ada kewajibannya ya, nggak ada kewajibannya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Iqbal. Terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Mungkin nanti Bapak Ibu yang persiapan akan melakukan uji kompetensi di tahun ini, baik yang mau pindah jenjang maupun perpindahan jabatan. Silakan. Mungkin sebetulnya saya juga ada pertanyaan nih Pak Iqbal. Jadi selama ini kan pejabat fungsional penguji mutu barang itu melakukan hal teknis Pak. Nah, kadang-kadang dalam pertanyaan sosiokultural ini lebih ke arah mungkin manajerial yang notabene berbeda gitu dengan yang dilakukan sehari-hari. Nah, kiatnya nih Pak, kadang-kadang kan suatu pertanyaan yang awal tiba-tiba harus jawabannya harus benar nih. Itu baik misalnya ada mengenai pemberian disposisi, kemudian kerjasama, komunikasi. Nah, kira kiatnya dalam melakukan analisa seperti bagaimana Pak? Silakan. Iya, seperti tadi ya, kalau ditanya kiat-kiat mungkin ada modul dulu gitu Pak dari instansi pembina buat para peserta gitu, yaitu kiat-kiatnya bisa dibaca di modul karena memang agak sedikit sulit Pak jujur untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural dalam penyelenggaraan uji kompetensi bagi pejabat fungsional. Memang banyak yang berpendapat juga gini Pak, itu levelnya ketinggian gitu. Memang kami sepakat untuk segi level itu tinggi ya gitu, karena contoh misal ketika kita sandi JPT Pratama aja yang jabatan pimpinan tinggi gitu, itu untuk kompetensi manajerial dan sosial kulturalnya setara dengan JF Madya gitu. Padahal di sisi lain JF itu kerjanya kerja sendiri dan kerja berkelompok, punya bawahan gitu kan, otomatis itu hal yang sedikit agak rancu juga. Nah, makanya dalam beberapa hal kami sampaikan ketika akan dilakukan variasi gitu dalam penyusunan standar kompetensi jabatan, level-level kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk JF, boleh dibuat variasi. Nggak harus misalkan JF pertama 2 semua gitu. Boleh ada yang satunya, tapi aspek-aspek tertentu saja. Contoh misalkan kepemimpinan gitu ya. Kalau integritas jangan dirubah gitu, jangan diturunkan. Kemudian hak bangsa juga jangan diturunkan. Mungkin mengelola perubahan yang diturunkan. Atau komunikasi itu bisa dibuat variasi. Yang penting dominasi levelnya tetap pada level 2 untuk JF pertama. Mungkin itu. Dan lagi untuk memagari hal itu Pak, karena itu adalah ketentuan peraturan perundangan, mungkin nanti akan ada juknis gitu ya terkait dengan konversi tadi, uji kompetensi. Jadi ketika pengujian
kompetensi manajerial dan sosial kultural dilakukan, itu dikonversi ke dalam total 25% tadi gitu. Paling persentasenya dari total tingkat penguasaan kompetensi yang kita turunkan. Nah, kalau kiat-kiat ini juga sebetulnya apa ya, untuk jabatan fungsional pun nggak diklat kepemimpinan gitu, karena diklat kepemimpinan melekatnya di struktural, tapi pelatihan-pelatihan terpisah mungkin bisa jadi salah satu apa ya, alternatif gitu bagi para pejabat fungsional. Contoh misalkan ada webinar-webinar atau diklat-diklat terkait komunikasi, misalkan terkait integritas, terkait mengelola perubahan, itu ikutin aja gitu. Paling itu aja sih Pak, selama belum ada juknis atau modul, mungkin bisa cari-cari ke dulu deh gitu. Jadi itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas jawabannya. Mungkin Bu Astika, silakan. Bu Astika sudah raise hand. Ya, Pak Iqbal, saya ingin menanyakan 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, terkait pelaksanaan uji kompetensi Mansos ini, jika memang yang melaksanakan itu belum pernah misalnya mengkoordinasikan suatu tim kerja, nah itu bagaimana cara mensiasatinya? Apakah nanti akan ada misalnya pembekalan terlebih dahulu, bagaimana mengkoordinasi suatu tim, atau seperti apa biasanya? Mungkin yang pernah Bapak punya pengalaman di Kemenpan RB. Kemudian untuk yang kedua, dari 8 komponen manajerial dan 1 komponen sosial kultural, itu apakah ada pembobotan yang berbeda antara jenjang? Jadi misalnya muda punya komposisi bagian misalnya komunikasi atau kerjasama lebih tinggi, atau ada pembobotan tersendiri yang memang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB sebagai dasar acuan. Kemudian yang terakhir, apakah diperbolehkan Pak? Jadi kan memang untuk setiap JF itu punya fokus permasalahan yang berbeda untuk setiap uji kompetensi Mansos ini. Namun dari sebagian besar yang sudah saya temukan, bentuk Mansosnya itu sama semua. Hanya penekanan masalah yang diangkat di setiap uji kompetensi Mansos itu berbeda-beda tergantung dengan JF yang dituju. Nah, apakah ini diperbolehkan atau dari Kemenpan RB mempunyai satu juknis yang menjadi standar untuk menyelenggarakan Mansos ini? Karena kalau bentuknya sama, seseorang sudah mengetahui bentuk itu dan kemudian pada saat uji kompetensinya itu sudah punya apa ya, bukan pengalaman ya, jadi gambaran sebelumnya, maka dia akan lebih siap dibanding yang lain. Seperti itu. Itu saja Pak, terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau praktik di Kemenpan RB juga nggak ada Bu. Artinya untuk kompetensi material dan sosial kultural kita yang sendiri terkait diklat-diklatnya. Jadi ada diklat kepemimpin itu tapi di luar instansi pemerintah ya, misalkan private sector yang menyelenggarakan ya ikut. Paling gitu-gitu aja. Nah, kemudian kalau rujukan semua kompetensi manajerial dan sosial kultural itu karena memang udah ada di ketentuan perundangan dalam Permenpan 38 2017 itu udah diatur strict di lampirannya gitu bahwa ini loh kompetensi manajerial dan sosial kultural yang merupakan kompetensi generik yang harus dimiliki oleh seluruh ASN. Artinya memang seluruh ASN menggunakan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang ada di dalam Permenpan. Nah, perbedaannya itu hanya pada tiap jenjang berbeda. Perbedaannya hanya ada level gitu. Level 1 dan 2 dan 3 akan berbeda gitu. Metode uji yang digunakan juga akan beda.
Metode uji kaitannya pasti dengan jenjang juga, itu dengan level. Nah, kemudian terkait dengan masalah kesiapan yang Ibu sampaikan tadi gitu ya, memang orang yang udah pernah diuji jadinya lebih siap gitu. Memang Bu, makanya kami untuk jabatan fungsional gitu, kalau untuk jabatan pimpinan tinggi udah aman lah gitu ya. Kalau untuk jabatan fungsional kita pagerinnya bahwa total dari penilaian dari kompetensi manajerial dan sosial kultural itu ya 25% dari total tingkat penguasaan kompetensi seseorang gitu. Seorang pejabat fungsional dalam hal ini. Nah, yang tetap di teknik masing-masing sebesar 75%. Jadi itu Bu cara kami memagerinnya paling sementara karena ketentuan sebelumnya udah berbicara seperti itu gitu. Nah, kemudian satu hal lagi bahwa konsep uji kompetensi ini juga di sisi lain kita lagi membangun manajemen talenta yang mana sumbunya sendiri dari Permenpan 3 tahun 2020 adalah kinerja dan potensial gitu. Kemudian juga sering banyak pertanyaan Bu ke kami, Pak, si orang itu kinerjanya bagus gitu, tapi ketika diuji nggak memenuhi syarat. Bahkan baliknya orang itu malas-malas tiap hari, tapi tiap diuji jago gitu. Nah itu karena dua hal ini merupakan sumbu yang berbeda seperti itu. Jadi memang uji kompetensi salah satu bagian menentukan seseorang itu potensial apa enggak. Karena potensial itu ada pada uji kompetensi, uji potensi, rekam jejak dan pertimbangan lain gitu kalau bunyinya di Permenpan 3 2020. Mungkin itu Bu sementara, jadi memang kunci pentingnya itu yang jadi pembeda itu di level Bu. Dan tiap level terlempar Bu, maaf terlempar. Iya, jadi memang kurang lebih seperti itu Bu, pembedanya terkait dengan kompetensi itu tiap unit kompetensi hanya ada jenjang saja gitu. Nah, kemudian kompetensi manajerial kan ada 8 gitu. Apakah kompetensi 1 lebih besar bobotnya dari nomor 2 dan seterusnya gitu? Itu enggak Bu, semua memiliki bobot yang sama, tapi kompetensi manajerial itu dikonversikan ke dalam bobot 25% dalam uji kompetensi gitu kalau di rancangan draft kami kurang lebih. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan ke Pak Widi. Pak Iqbal, mungkin ada pertanyaan lagi di Q&A dari Ibu Jalmi Sulistyorini. Pertanyaan untuk Bapak Ibu di standar itu Kemendak, uji kompetensi peralihan jabatan yang dijadwalkan pada bulan April 2022, apakah akan dilaksanakan secara offline atau online? Mungkin Pak Koco bisa menjawab. Baik, saya mencoba menjawab sekaligus pertanyaan dari izin Pak Iqbal. Mungkin yang terkait sama uji kom yang April, uji kom teknisnya kita selenggarakan secara offline ya, karena di sini ada tertulis sekaligus praktek ya, sekaligus wawancara gitu. Namun kalau yang uji kom Mansos School-nya diselenggarakan secara online, itu Pak ya. Izin Pak Widi, mungkin sekaligus tanya ke Pak Iqbal. Tadi disampaikan bahwa untuk Mansos School tadi 25%, ini kebijakan misalnya untuk internal Pan-RB atau kebijakan untuk semuanya gitu. Kebetulan kalau yang di Permendak kami itu nilai minimal lulus itu 70 dan itu teknis 70 dan Mansos School 70. Meskipun teknisnya bagus karena itu dan ya, kalau misalnya Mansos School-nya itu di bawah 70, misalnya 65 gitu, artinya dia tetap nggak lulus kesimpulannya. Jadi lulus dan lulus sama dengan lulus. Lulus dan tidak lulus sama dengan tidak lulus gitu.
Ini mohon arahan Pak Iqbal, kalau memang payungnya itu berlaku untuk semuanya kan berarti kami harus menyesuaikan kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Iqbal. Baik, Pak Iqbal, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya tadi Sukoco. Jadi sebetulnya ini ketentuan dalam PAN Pak yang atur seluruh proses uji kompetensi sebetulnya. Nah, ini sudah rampung di 2020, prosesnya kami siap harmon sebetulnya. Cuman memang karena adanya transformasi SDM aparatur yang apa ya, yang ada rujukan gitu dari A sampai Z lagi kita rubah saat ini. Jadi itu kami pending dulu gitu untuk pengundangannya. Nah, kurang lebih memang seperti disampaikan oleh Pak Sukoco tadi. Jadi misalkan teknis nilainya 7 gitu ya. Manajerial dan soft skill nilainya 7. Nah, tapi kalau kami itu menggunakannya gini. Contoh seseorang itu lulus lah patokannya. Nah, nilai teknisnya 7, manajerial soft skill-nya 7, tapi dikonversi gitu. 7 dari manajerial soft skill ini 25% dari total nilai 7 ini yang dituju gitu, Pak. Jadi tetap porsinya lebih banyak teknis bagi jabatan fungsional gitu, karena kemarin kami susun ini ada beberapa masukan dari rekan asesor juga gitu bahwa justru ketika kompetensi bagi jabatan pimpinan tinggi gitu kan aneh gitu ketika kita sandingkan teknisnya 7 misalkan manajerial dan sosial kulturalnya 7, padahal notabene kompetensi bagi pimpinan itu ya memimpin atau manajerial gitu. Jadi logikanya sama seperti gini Pak, kepala rumah sakit dituntut lebih jago nyuntik daripada dokter spesialis gitu. Itu akhirnya yang membuat kita bikin pembobotan itu Pak, kurang lebih itu sih awal filosofinya. Terima kasih Pak Sukoco. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Agus Sawe. Ini mungkin melanjutkan tadi. Tapi PMB belum pernah mendapatkan material sosial kultural, bahkan belum dilakukan sehari-hari. Sehari-hari kerja di laboratorium, bagaimana bisa lulus UKOM untuk manajerial sosial kultural ini? Tadi mungkin sudah sebagian sudah dijawab ya Pak Iqbal. Mungkin ditanyakan kembali nih Pak Iqbal. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Agus HW nih. Ini justru ke instansi pembina nih. Kapan gitu bikin modulnya gitu Pak? Karena ya nanti modulnya menyusul Pak Agus gitu ya. Baik. Jadi dari instansi pembina nanti akan menyiapkan khususnya dari pusat pendidikan latihan ya Pak ya. Pak Koco. Berikutnya Ini sedikit menambahkan Pak Koco. Baik, mungkin yang terkait sama tadi untuk informasi aja Pak Iqbal dan Bapak Ibu semuanya, kami menyadari bahwa ini sesuatu yang baru teman-teman ya untuk bagi siap teknis ya, dan karena kami menyadari ya, tadi sebetulnya kita udah mempropos karena kebetulan kalau di Permendak 3 itu untuk diklatnya itu pendidikan dan pelatihan itu menjadi tupoksi unit pembina yang membidangin pendidikan dan pelatihan gitu. Karena kami melihat evaluasi kami uji komnya banyak gagalnya di Mansos, kami sudah bersurat ke Pusdiklat untuk melakukan tugasnya itu lah, kira-kira seperti itu. Dan ini sudah sedang berproses. Rencana juga Senin kita diundang untuk membahas ini, dan kami juga sudah mencoba membuat kuesioner ke teman-teman dari 9 parameter itu kira-kira apa yang paling prioritas menjadi masalah gitu, akhirnya itu yang kita address gitu kan, apa yang mudah mungkin enggak menjadi prioritas tapi tetap kita ini, tapi paling enggak ntar materinya lebih fokus yang menjadi masalah gitu. Itu udah kita coba address. Tapi teman-teman juga bisa sambil jalan yang Pusdiklat itu
bisa juga sambil sekarang kan zamannya teknologi Pak Iqbal, e-learning. Ini kan dari mana aja Pak ya. Kalau kita buka YouTube, misalnya kita buka kompetensi manajerial sosial kultural gitu, itu kalau saya sekilas buka gitu, itu banyak sekali gitu. Jadi memang ini bukan bagian sehari-hari kita, tapi kita bisa banyak belajar dari berbagai sumber ya, supaya kita tadi bisa komplain terhadap syarat kelulusan tadi gitu. Memang mohon izin Pak Iqbal, di kami memang kebetulan yang Permendak 03 itu masih tadi, jika lulus itu jikalau uji teknisnya lulus dan uji mansaskulnya lulus gitu. Dan itu sama-sama 70. Belum seperti yang tadi rencana harmonisasi regulasi tadi kan, yang memang dilihat berdasarkan kepentingan kompetensi dari masing-masing itu. Kalau manajerial itu dominan, untuk pratama atau madya, disitulah porsinya tinggi itu. Tapi kalau teknis itu yang lebih dominan di sehari-hari, mungkin teknisnya lebih tinggi bobotnya kan gitu. Itu sebagai tambahan informasi Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Koco. Pak Koco. Sedikit ya, Pak. Tadi yang disampaikan Pak Sukoco persis Pak, persis sekali. Jadi memang Bapak dan Ibu untuk learning ini nggak bisa hanya tanggung jawabnya dibebankan pada satu unit aja gitu, tapi pada individu juga kita nggak bisa gitu kan, misalkan aduh nungguin terus gitu tapi nggak ada terus, ya kita juga harus menggali sendiri. Benar Pak Koco sampaikan tadi, banyak apalagi beberapa instansi sekarang udah mengusung semangat corporate university gitu ya. Itu di YouTube aja benar seperti yang disampaikan Pak Koco tadi, ketika kita search banyak banget gitu udah keluar. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sambil menunggu modul boleh juga belajar dari berbagai sumber gitu, karena pembelajaran itu tanggung jawab setiap individu, bukan hanya pada instansi aja gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Iqbal. Berikutnya dari Bu Agustina Malinda, ini mungkin pertanyaan buat Pak Koco juga. Apakah instansi pembina akan membuat buku saku sebagai bahan pegangan UKOM untuk para PMB, khususnya materi Mansos yang notabene kami sebagai PMB belum ada gambaran seperti apa soal UKOM tersebut? Terima kasih Pak. Silahkan. Baik, makasih Pak Widi. Mohon izin Pak Iqbal, mungkin terkait sama, ya kalau di Permendak 03 itu kan memang ada kewajiban ya bahwa unit pembina yang memidangin diklat itu harus menyusun kurikulum. Tentunya kalau kurikulum kan harus ada pedoman mansosnya ya. Ini memang menjadi PR kami, dan kami akan coba mengejar ya Pusdiklat agar ini bisa cepat selesai lah, kira-kira seperti itu. Kebetulan izin Pak Iqbal, saya sendiri sebetulnya baru masuk per Februari ini, tapi kelihatannya setelah kami lihat tuh ya masih banyak PR memang, dan harus kita segera selesaikan gitu, supaya tadi banyak pedomannya gitu. Tapi kedepannya mungkin bahasanya mungkin bukan buku saku, kita elektronik aja lah gitu. Karena sekarang zamannya digital, satu buku PDF itu udah bisa digunakan di mana-mana ya. Kalau kita cetak itu costnya tinggi, ntar juga bawahnya ribet kan gitu. Sekarang di HP aja cukup, itu kita bisa akses di mana aja gitu. Arahnya sih intinya udah nggak ada cetak-cetak lagi, tapi yang soft copy aja lah gitu. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Koco. Berikutnya dari Pak Purwanto. Beliau menanyakan kalau uji kompetensi keterampilan, dari tingkat keterampilan dan keahlian apakah berbeda bila pangkatnya sama-sama di jenjang 3B. Silakan mungkin Pak Iqbal. Mungkin ada. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya seperti disampaikan tadi kan yang dirujuk level gitu. Nah level ini menggambarkan kata-kata kunci. Kata-kata kunci
keahlian dan keterampilan berbeda gitu. Nah, artinya diuji beda juga gitu. Dan tentunya mungkin ada beberapa metode uji yang beda juga gitu. Karena jujur keterampilan itu lebih kepada praktek gitu daripada keahlian yang lebih ke menyasar ke arah ranah kognitif dalam pendekatan Blooms. Mungkin itu Pak Terisi. Ya, Mungkin itu nambahkan dikit ya ke teman-teman. Saya sih belum pernah uji kom juga Pak Iqbal karena baru masuk ke CF Pertana saya bilang. Mungkin teman-teman bisa saya di posisi jabatan apa gitu. Jabatan apa itu equal dengan level apa? Equal dengan level apa? Kita baru fokus ke apa? Standar kompetensi level itu gitu. Itu supaya kita nggak belajar level 1, level 2, 5 level kita belajarin semua gitu. Jadi tadi jabatan kita apa, sama dengan level apa, kita fokus pada level itu. Jadi nggak semuanya dipelajarin level 1 sampai 5, tapi kita hanya belajar pada level yang kita tuju gitu. Itu mungkin supaya teman-teman nggak terlalu berat ya. Terima kasih Pak Iqbal. terima kasih Pak Koco. Berikutnya dari Pak Irsad dari Bitstandar itu ditujukan ke Pak Iqbal ini seperti yang disampaikan Pak Iqbal bahwa soal dan bentuk uji kompetensi manajerial dan sosiokultural diberikan ke masing-masing instansi pembina. Apakah saat ini Kemenpan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan uji kompetensi ini baik dari segi materi maupun pelaksanaan uji? Silakan Pak Iqbal. Kami persilahkan. Terima kasih. Sebetulnya Ibu, ketika pelaksanaan uji ya, itu kan jadi instansi pembina. Artinya justru kami hanya meminta laporan saja, kalaupun diminta untuk perubahan kebijakan ke depan gitu. Tapi secara teknis itu jadi kewenangan penuh bagi instansi pembina. Nah kemudian di sisi lain untuk dapat jadi monitoringnya itunya dari instansi pembina melaporkan gitu melalui sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur atau SIPK gitu ya. Nah, tapi sisi lain sekarang kita dalam wujud transformasi sedang membangun satu portal pembelajaran terintegrasi yang di dalamnya juga bisa memonitor gitu secara langsung nanti. Jadi kalau sekarang memang karena belum didukung penuh dengan teknologinya, tapi di sisi lain saat ini kami membangun tahun depan insya Allah udah mulai pilot project dan di 2024 udah mulai running semua instansi pemerintah itu bisa kita lihat kita monitor langsung gitu secara mungkin itu Bu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ada tanggapan Pak Irsad? Cukup. Berikutnya dari Cancer UPT PSMB Kalbar, apakah di PAN-RB menerapkan aturan masa berlaku dari hasil penetapan hasil uji kompetensi? Kalau ada, apa pertimbangannya? Misal di perdagangan menerapkan 2 tahun untuk uji kompetensi, namun contoh lain register PPC 5 tahun dan bagaimana pertimbangannya atau efek terhadap dinamika di daerah. Misalkan penetapan SK Anjab yang terlambat dan perubahan nomenklatur yang dikeluar kendali JFT. Kami persilahkan Pak Iqbal untuk menjawab. Ya, izin. Untuk di Menpan sendiri, Bu, karena kami bukan instansi bina gitu ya, jadi kami menetapkan uji gitu, nggak menetapkan masa berlaku sertifikat atas uji. Memang rata-rata di instansi pembina memberlakukan masa berlaku. Kenapa? Sifat kompetensi itu kan dinamis, artinya jangankan bertahun-tahun gitu, mungkin bulan ini yang dibutuhkan kompetensi A, bulan depan yang dibutuhkan kompetensi B gitu, bisa sangat dinamis sekali. Jadi sertifikat ini memang tujuan memastikan kesesuaian tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Berikutnya dari Pak Bagus BPSMB Kalsel, ini ada usulan mungkin ke
instansi pembina. Maaf Pak, usul mungkin karena materi Ukom Mansos full, hampir semua PMB masih belum menemukan clue atau gambaran soal tesnya, bisa diturunkan saja Pak bobot nilainya, dengan harapan nilai teknis bisa menutupi kekurangan nilai materi tersebut. Karena PMB juga pelaksana teknis yang tidak ada kepemimpinan atau manajerial yang biasanya pada struktural. Terima kasih. Gimana Pak? Silakan Pak Koco untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Bagus. Ya, mungkin jangka menengah sih bisa kita lakukan. Tadi saya sepakat sama Pak Iqbal, masing-masing GF itu kebutuhan proporsi kebutuhan kompetensinya itu berbeda-beda. Tadi lah kalau struktural itu memang leadership-nya yang dibutuhkan, diutamakan, tentu proporsi mansos school-nya itu harus lebih besar gitu. Tapi kalau teknis harusnya kompetensi teknisnya lebih besar. Itu untuk jangka menengah lah ya. Tapi untuk jangka pendek mungkin ya tahun ini saya pikir karena Permendaknya masih bunyi uji kom teknis dan uji kom mansos school itu masing-masing itu harus lulus dan masing-masing syarat lulusnya 70. Untuk jangka pendeknya kita masih mengacu itu Pak. Nggak mungkin misalnya direktur atau dirjen mengintervensi membuat proporsi baru yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Kami harus merubah misalnya peraturan terkait peraturan Permendak yang terkait CF tadi, Permendak 03-nya gitu. Setelah Permendaknya berubah, itu baru bisa kita laksanakan. Jadi harus komplit sama aturannya, sehingga jangka pendek nggak bisa kita laksanakan. Tapi terima kasih masukannya. Dalam jangka menengah, saat kita udah lakukan revisi Permendaknya, itu bisa kita lakukan sesuai dengan ke depan Permendak barunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Koco atas jawabannya. Ya Bapak Ibu, masih ada pertanyaan untuk sesi ini? Mungkin untuk pertanyaan untuk Pak Iqbal, kita lebih prioritaskan. Silakan Bapak Ibu, bisa raise hand. Mungkin Pak Koco masih raise hand. Udah tadi lah. Oh sudah. Silakan. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, mungkin kalau saya boleh simpulkan untuk sesi ini, ya mungkin untuk uji kompetensi manajerial sosial kultural memang untuk pejabat penguji mutu barang mungkin yang lebih berkecimpung di teknis, ya mungkin ada kendala dalam melakukan ujian untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tetapi seperti yang disampaikan pembicara kita maupun narasumber, bahwa pembelajaran itu bukan hanya lewat diklat atau lewat pembekalan, tetapi juga bisa kita mengeksplor dari sehari-hari maupun melihat dari kementerian lain, ya sering menonton di YouTube dan sebagainya, sehingga kita masing-masing bisa fokus mempersiapkan Bapak Ibu khususnya dalam uji kompetensi dalam menuju jenjang yang dituju oleh Bapak Ibu. Dan memang ini jadi PR ya buat kita semua, karena memang sekarang sudah jadi kompetensi, memang sudah jadi kebutuhan gitu, bukan hanya bisa semua orang bisa naik pada jenjang berikutnya. Saya rasa sesi ini sangat menarik. Terima kasih kepada Pak Iqbal sebagai narasumber kita
untuk mengisi materi di siang hari ini. Terima kasih banyak. Semoga Bapak di lain waktu bisa memberikan waktu bila kami undang kembali. Terima kasih Pak Iqbal, kepada Bapak Ibu. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin saya izin menambahkan dikit ya. Silakan Pak. Baik, sebetulnya kami itu pro sama teman-teman semuanya. Ya, tadilah intinya di kami pun supaya pembina itu berkomitmen untuk membina yang dibina itu, di kami itu ada direktur lah gitu. Itu ada indikator kinerja kegiatan minimal kelulusan uji kompetensi gitu. Artinya apa? Kalau kami membuat indikator kinerja kegiatan itu bagi direktur kami harus mengawal juga gitu. Makanya tadi kami juga mengejar, meskipun diklat itu bukan bagian tupoksi dari unit di kami, tapi unit pembina di bidang pendidikan dan pelatihan, itu akan kami kejar supaya teman-teman lulus. Kalau teman-teman lulus, indikator kinerja direktur kami juga lulus juga, kira-kira seperti itu. Karena kalau teman-teman nggak lulus, ya kinerja direktur kami juga jelek juga. Itu menunjukkan bahwa kami itu komitmen terhadap teman-teman semuanya gitu. Kami nggak akan memilih indikator kinerja itu jikalau kami nggak berkomitmen gitu. Tapi kan yang kemarin kita coba evaluasi, ada kekurangan di situ. Kekurangan di situlah yang kita coba address di tahun ini ya. Apalagi tahun ini perpindahan jabatan ini cukup banyak. Tantangan ini bagi kami juga banyak. Bagaimana yang perpindahan jabatan ini bisa lulus? Karena bagi teman-teman PMP masih mending lah gitu. Karena udah lama di JFT ya. Jadi udah sering mengenal lah gitu. Tapi bagi teman-teman yang perpindahan jabatan ini kan dia belum lama di sini. Ini juga PR kami bagaimana bisa mencapai target kami kelulusan tadi gitu. Jadi sama, kita punya kepentingan sama. Kami punya kepentingan Bapak Ibu semuanya lulus, dan Ibu juga punya kepentingan Bapak Ibu lulus juga. Oleh karena itu tadi kita harus bersinergi ya. Saya sendiri sih sumber daya terbatas, tapi sumber daya di sekitar kita kan nggak terbatas gitu. Nah, kita mencoba kolaborasi ya dengan tadi Pusdiklat, dengan teman-teman, bagaimana sumber daya yang ada kita di sekitar kita itu, termasuk tadi di YouTube misalnya gitu, kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita bisa survival dan lulus uji kom gitu. Jadi kita nggak usah pesimis ya bahwa kita nggak bisa menaklukkan, tapi kita harus optimis ya bahwa kita bisa melampaui tantangan-tantangan dari uji kom ini. Kalau saat ini 70, baik uji kom teknis maupun uji kom Mansospul, ini namun saya suatu challenge bagi kita semuanya untuk karena regulasinya masih seperti itu ya, kita nggak boleh melanggar regulasi ya. Kita challenge bagi kita semuanya, baik pembina maupun Bapak Ibu, bersinergi untuk berhasil lulus di angka 70 tadi gitu. Ini kita sama-sama sinergi. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya closing dari saya. Terima kasih Pak Iqbal atas pencerahannya. Saya pikir pencerahan Pak Iqbal ini sebagai entry point lah untuk kita belajar. Kalau udah ada clue-clue kasarnya kan, saya mau mendetailkan di mana itu kan udah ada clue-nya kan kabarnya gitu. Itu saya harap itu bisa entry point, dan sambil jalan juga tadi yang rencana Senin kita rapat dengan Pusdiklat itu juga kita ini mungkin mohon teman-teman juga yang belum mengisi survei kita terkait tadi Mansospul ya, masing-masing parameter tadi, integritas, kerjasama, komunikasi dan lain-lain tadi, itu juga minta dibantu diisi, karena itu bagian dari tadi supaya kita tahu prioritasnya di mana sih kita mau
mau mengisi gitu. Nah, karena kita nggak dalam jangka pendek kita nggak mungkin mengisi semuanya. Tapi dalam jangka pendek kita mengisi mana yang masih kosong kita isi. Nah. Tapi yang udah mungkin 70, 80 anggap aja itu udah lebih mudah gitu, itu teman-teman lah gitu mempertahankan karena udah isinya udah ini. Nah itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan terkait kegiatan ini juga ada evaluasi juga, itu juga mohon bisa diisi untuk evaluasi kita dan untuk perbaikan kita secara terus ke depannya. Jadi kami sangat terbuka dengan masukan-masukan dari teman-teman PMB semuanya, karena kita maju itu bisa karena masukan-masukan teman-teman semuanya gitu. Kebutuhannya apa ya? Kebutuhannya itu dari teman-teman semuanya gitu. Nah, kebutuhannya coba kita fasilitasi supaya itu menjadi kemajuan kita bersama ya. Tapi kemajuan ini kemajuan yang real ya, bukan kemajuan semu. Karena kalau kemajuan cuma angka kreditnya yang naik terus, tapi prakteknya nggak mencerminkan kompetensi, nah itu juga Pak Iqbal ntar marah-marah juga. Gitu. Jadi angka kreditnya naik, jabatan naik, pangkat naik, tapi kompetensi yang real yang dibutuhkan juga naik juga gitu. Sehingga tadi yang pagi dibilang karena JFT ini naik 5 triliun anggaran negara, itu secara kinerja juga naik juga gitu. Karena kalau kinerja naik, anggaran naik itu nggak masalah gitu. Tapi kalau anggaran naik, kinerjanya tetap aja negara tanda kutip rugi lah gitu. Karena outputnya sama tapi anggarannya naik kan gitu. Tapi kalau outputnya naik, anggaran naik itu hal yang wajar gitu. Itu kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada pengumuman dari panitia, dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang. Kita berkolaborasi, bersinergi. Silakan negatif dikasih masukan. Kalau ada yang negatif, kalau positif dikasih masukan juga supaya kita bisa membangun yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Atas sehat selalu. Terima kasih kepada para narasumber dan moderator. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang telah disampaikan Pak Sukoco, kami sebagai penyelenggara mohon masukan kepada Bapak Ibu terkait penyelenggaraan kegiatan hari ini melalui link form evaluasi yang dapat diakses di link site yang sama dengan link daftar hadir. Terkait materi akan kami sampaikan paling lambat besok, dan sertifikat dapat diakses pada tanggal 5 April. Dan sertifikat hanya dapat diberikan bagi peserta yang mengisi daftar hadir pagi dan siang. Dan kepada Bapak Ibu, mohon link site dapat disimpan karena untuk mendownload sertifikat dan materi. Ya, baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, susunan acara hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.